anak muda Ternate, ya nggak cuma anak muda. Halo Roller, kita ketemu lagi di episode ke-7 season kedua History Roll Action. Roller, di episode kali ini kita bersama seorang mahasiswa tingkat akhir. Sudah akhir banget nih ya dia. Iya. Semoga segera selesai. Amin. Ini siapa namamu, Dek? Nama lengkapmu? Nurul Fajri Abdul Qadir. Nurul Fajri Abdul Qadir. Saya lupa karena nama panjangnya dan nama panggilannya beda jauh. Jadi Dede ini selain aktivitasnya saat ini menyelesaikan tugas akhir, dia juga banyak terlibat dalam komunitas literasi di Kota Ternate. Nah, ini tema hari ini kita akan bicara soal literasi anak muda di Kota Ternate. Kita menyambut hari ulang tahun Kota Ternate yang ke-775. Dit, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, atas kesediaannya untuk hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih kembali. Kita cerita dulu tentang Dede nih. Dede ini asalnya dari mana, Dede? Saya asal dari Pulau Seberang, Kota Tidore Kepulauan. Lebih tepatnya di Kelurahan Sosio. Kalau di daerah Kesultanan gitu. Oke. Ini di Ternate berarti kuliah? Iya. Karena kuliah lalu pindah ke Ternate atau bagaimana? Ya, bukan pindah sih. Ya awalnya memang ngekos. Saya ngekos di sini, terus abis itu kebetulan karena ada keluarga, jadi tinggal sama keluarga. Ya memang di sini untuk kepentingan kuliah utamanya. Jadi sudah tinggal di Ternate berapa lama? Terhitung sekarang mungkin sudah sekitar 4 tahun ya. 3 tahun lebih kalau tidak salah. Oke. Nah, ini mungkin banyak roller yang belum tahu jaraknya antara Ternate dan Tidore itu seberapa sih? Kalau jarak dari tempat saya, kalau dari Sosio itu kan harus sekitar 30 menitan lah. Sekitar 11 lebih dari 11 kilo ke dan itu kita harus menyeberang. Untuk jarak antara sama Pelabuhan Bastiong saya sendiri belum pernah mengukur, tapi saya rasa itu mungkin sekitar 12-an kilo. Terus kemudian ke arah kampus itu juga saya belum pernah mengukur, tapi itu sekitar ya 20 kiloan lah kalau ditotalin, mungkin bisa lebih. Oke, Rum itu pelabuhan di Kota Tidore ya. Jadi kalau kita mau nyebrang ke Kota Ternate itu kita ke pelabuhan Rum dulu. Kita nyebrang pelabuhan Rum terus nanti merapat ke Bastiong di Kota Ternate. Itu berapa lama biasanya? 5 menit? Kalau dari Rum ke Bastiong, kalau menggunakan speedboat ya bisa 5-7 menit. Ya paling lama memang 10 menit. Terus kalau menggunakan kapal kayu itu memang agak cenderung lebih lama. Namanya tuh bukan cuma hanya perjalanan karena nunggu motor, soalnya ngangkut motor. Jadi kalau motornya penuh baru jalan, dan itu makan bisa sekitar 20 menitan. Jadi sebenarnya kalau di Jawa gitu hampir sama kayak nunggu angkot penuh gitu ya. Cuman dia ngangkat motor juga. Jadi nggak cuma sebenarnya bukan nunggu penumpangnya tapi nunggu motornya dinaikin. Iya, itu tadi. Ini gambaran kalau komuting ya, sebenarnya bisa komuting, cuman memang mungkin karena aktivitasnya Dede. Iya, mungkin bisa dikatakan saya memang awal-awal komuting. Bisa dikatakan awal-awal komuting, soalnya saya sering balik soalnya ke sini kan ya karena ngekos loh, jadi kayak sendiri. Kalau memang nggak ada aktivitas kuliah sama yang lain sebagainya tuh saya lebih milih pulang. Itu pas awal-awal, namun kemudian karena sudah tinggal di rumah keluarga jadi sudah tidak. Oke, itu tadi kita sudah dengar ceritanya Dede. Jadi dari Tidore sempat komuting ke Ternate, tapi kemudian sekarang lebih banyak tinggal di sini bersama keluarga karena ada keluarga di sini. Nah, sekarang kita tidak akan bahas soal kuliahnya Dede. Ini kita tidak akan bahas soal kuliahnya Dede. Kita bahas aktivitasnya Dede dengan komunitas kawan-kawannya Dede di Kota Ternate, karena kita kaitannya sama ulang tahun Kota Ternate. Jadi apa sih peran yang diberikan ke Dede dalam meramaikan Kota Ternate gitu, mencoba bermakna gitu sebagai penduduk sementara di Kota Ternate? Mungkin bisa cerita dulu, Dek. Iya. Kalau soal membuat diri bermakna, saya katakan membuat diri saya bermakna untuk Kota Ternate itu ya hal
ada beberapa hal yang saya coba gitu, macam ya Ternate Book Party itu mungkin salah satunya ya. Ternate Book Party itu ketika apa namanya itu sebenarnya berawal dari keresahan kami itu yang waktu itu kan apa namanya pendirinya itu kan 3 orang ya. Saya Azakia Tunisa, dia ini yang punya ide untuk mendirikan apa namanya Ternate Book Party. Dia adalah apa namanya mahasiswa UGM, namun asal Padang, Bukit Bukit Tinggi kalau nggak salah. Itu beliau dari apa namanya Minang, terus kuliah di UGM, terus kebetulan dia pertukaran mahasiswa di sini dan dia cukup berminat dengan kondisi Ternate begitu, dan dia punya ide kok. Ini kok Ternate ini sudah ada lapak baca di mana-mana ya, memang cenderung kebanyakan di kampus memang ya. Namun kayak buku-bukunya ini kayak kurang variatif begitu yang dibahas, di mana rata-rata kebanyakan buku-buku secara politis kiri, buku-buku orientasinya ke arah situ begitu. Kiri-kirian umumnya memang Marxis ya, kalau gak kiri kadang kelompok anarkis juga, kadang sering buka lapak juga. Jadi itu yang kayak membuat kayak apa ya, literasi kurang variatif menurut dia. Nah kebetulan antara saya, Aza sama Arif ini suka baca juga. Cuman bacaan kami beda. Aza itu suka sekali membaca catatan perjalanan. Ya, jadi waktu awal-awal kesini itu karena apa Ternate kan dia kan cari informasi juga mengenai penjelajah-penjelajah zaman dulu yang ke Ternate, Tome Pires ya, dengan apa Sumatera Oriental. Beliau tuh banyak mencari soal hal itu. Beliau ingin membandingkan Ternate dulu sama yang kini begitu kan. Terus Arif itu juga bacaannya juga beda begitu. Beliau selain juga baca sastra juga beliau ya suka ini bacaan-bacaan yang sifatnya ya buku-buku non fiksi yang apa ya, non fiksi pop kayak apa ya, kalau buku antropologi Marvin Harris itu Sapi Babi Perang Tukang Sihir, itu dia cukup suka buku-buku yang seperti itu. Sedangkan saya arahnya itu bacanya yang buku-buku sejarah sama sastra. Jadi apa ya, kita itu walaupun bacaan beda, tapi kayak tetap aja kayak nyambung-nyambung aja ngobrolnya gitu. Nah maka dari itu kayak Azza tuh bilang, andai kok kalau ada komunitas yang kayak bisa memberi ruang dari orang yang bacaan beragam begitu. Jadi kayak bukan cuma satu jenis bacaan, tapi namun beragam jenis bacaan. Nah, maka dari itulah muncul ide Ternate Book Party, karena kebetulan waktu itu kan masih ada komunitas Jakarta Book Party. Kayak bagaimana komunitas itu bisa ada di sini begitu kan. Nah itu pertama Azla komunikasi sama Arif, terus setelah itu kemudian dikomunikasikan sama saya juga kemudian, dan akhirnya dari situlah apa namanya kita mencoba membangun apa namanya Ternate Book Party. Ternate Book Party itu bisa dikatakan awalnya minatnya cukup tinggi, pikir lebih dari 50-an yang daftar jadi tim waktu itu. Pas awal-awal lebih dari 50-an itu sampai kewalahan itu aja sama Arif itu gara-gara buat apa seleksi apa buat jadi tim kan. Nah maka dari itu juga apa namanya ya, dari situ kita melihat bahwa apa namanya ternyata kalau katakan apa ya minat literasi anak muda, nah sebenarnya saya katakan sudah cukup menuju ke arah apa lebih baik begitu. Mungkin sudah baik, tapi kayak gimana ya, mungkin ruangnya saja yang entah mungkin kurang atau kurang menarik. Jadi itu apa ya, Ternate Book Party itu salah satu yang mencoba membuat bagaimana ruang literasi itu apa ya, bukan cuma sekadar ada, tapi juga menarik begitu di mata orang-orang, terutama ya memang anak muda, karena memang anak muda ini kan suka sekali apa namanya hal-hal yang berbau sosmed. Memang promosi kita nih orientasinya banyak ke sosial media ya, jadi begitu. Nah di samping Ternate Book Party juga saya dulu juga pernah apa namanya berkomunitas, tapi komunitas ini bukan Ternate juga sih. Ini kayak komunitas karena kita buat apa nama komunitas online. Sekarang tapi itu sudah agak cukup lama, tapi ada yang sekarang yang saya sama teman saya dari Samarinda juga coba garap, itu namanya Chronicville. Jadi memang kayak blog sejarah gitu. Jadi kayak media blog sejarah, kita ingin membuat kayak Zain online yang temanya sejarah gitu. Ya itu mungkin.
Oke, Roller, mungkin tadi kita bahas soal Ternate Bupati ya. Oke. Kita sebenarnya sudah pernah bahas tentang ini di episode sebelumnya. Kalau misalnya Roller pengen tahu, belum sempat nonton, nanti bisa cari linknya di description atau di komentar yang di pin. Oke, kita lanjut soal Zain ini. Ini menarik nih. Bisa diceritain lebih lanjut nggak apa yang kamu kerjakan di situ? Oke, ini sebenarnya dari proses penggarapan ya. Kebetulan ini kan apa ya? Ini tuh idenya dari teman saya waktu itu dari Samarinda. Kemudian kebetulan teman waktu ketemu di KHIMSI, Ikatan Mahasiswa Sejarah Indonesia. Kita ini kan bisa dikatakan senasib lah, mahasiswa akhir mahasiswa akhir yang mau cari apalah begitu. Kebetulan beliau mau lulus juga. Terus ada teman saya juga, beliau sudah lulus juga dari Samarinda juga, namanya Datuk Iqbal. Dan diajaklah saya, katanya tuh, ayo kita buat apa namanya bahasanya platform sejarah, yang mana kayak sistemnya kayak blog gitu. Jadi kayak kita inspirasi kita dari history.id. History.id. Namun kayaknya memang arah kita tuh bakal lebih kayak sejarah pop begitu, dengan pendekatan lokalitas masing-masing. Bahkan mungkin akan bahas yang umum-umum juga, sejarah-sejarah yang pop macam Perang Dunia Kedua apa segala macam. Ya, itu sih kalau bicara soal tadi Chronic Field itu sebenarnya masih proses ongoing. Gini deh, saya jadi punya pertanyaan. Ini kan Dede melakukan banyak hal ya sebenarnya, dari bikin komunitas gitu, membangun komunitas baca gitu di Kota Ternate. Terus kemudian berusaha untuk menghadirkan bacaan gitu kan, bacaan sejarah itu dalam bentuk yang lebih menarik, dalam bentuk yang pop gitu, ngepop gitu. Yang kamu harapin apa sih dia dari upaya-upaya yang kamu lakukan ini? Harapannya sebenarnya banyak sih. Begini Bu, saya sebenarnya orang yang cukup tertarik sejarah semenjak SMP kelas 2 menuju 3. Tapi masalahnya saya bukan tertarik sejarah karena guru sejarah di sekolah. Bukan karena guru sejarah di sekolah, bukan karena yang dari institusi formal, tidak. Tapi saya tertarik sejarah tuh gara-gara temen circle waktu itu kan awal-awal mungkin kalau ibu bisa lihat dulu waktu itu awal-awal ada namanya komunitas DMS, Dewan Meme Sejarah. Jadi kayak sejarah itu pendekatannya tuh bukan sekadar tadi tulisan teks, tapi dimimkan. Itu awal-awal dibuat jadi meme internet. Dan peminatnya itu cukup banyak, sampai tadi ada hashtag waktu itu namanya Dewan Masyarakat Sejarah kalau nggak salah itu. Nah, kebetulan saya kenal orang-orang situ, dan beberapa dari teman-teman saya itu malah buat komunitas kayak historical memes. Terus abis itu yang cukup besar sekarang itu Neo Historia, ada beberapa teman yang masih saling berkontak di situ. Jadi dari situ, kalau circle tadi itu, kemudian saya tertarik sejarah dan kayak waktu itu kan memang saya orientasinya tuh cenderung ke sejarah Islam ya, jadi kayak pernah waktu itu sama beberapa teman kita juga mau kayak terinspirasi dari New Historia tadi, kita buat satu platform namanya Muslim Historia. Cuman sekarang saya sudah tidak aktif di situ. Muslim Historia ini yang kemudian kayak menggugah saya, oh iya, kita bungkus bagaimana sejarah itu buat semenarik mungkin. Tadi format meme itu memang kayak menurut saya pribadi itu gimana ya, paling efektif untuk bagaimana sejarah bagaimana sejarah itu bisa diterima khalayak umum. Nah, khalayak umum targetnya utamanya anak muda yang memang waktu itu generasi angkatan saya yang itu memang agak cukup lebih terpapar dengan meme begitu. Nah, dan iya, peminatnya tuh memang gimana ya, anak-anak ya memang kayak suka sejarah, tapi bukan berawal dari tertarik baca buku sejarah, tapi memang gara-gara tadi lihat meme ngerasa lucu, terus kayak belajar sejarahnya, penasaran belajar sejarahnya begitu. Nah, dari sinilah kayaknya oh ya, kayaknya memang kita harus bungkus. Soalnya saya melihat meme ini punya kekurangan. Nah, bagaimana ya, meme ini kan kadang memang bungkusannya tuh kadang cenderung lucu ya. Memang utamanya tuh memang kayaknya dicari lucunya deh. Tapi kayak informasi
terus sama dari segi metodologis juga agak problematik saya rasa. Soalnya bagaimana penyampaian sejarahnya itu kadang bagaimana ya? Karena memang sejarah pop tuh jadi kayak bisa dikatakan sekadar permukaan begitu, sekadar permukaan, dan kadang membawa narasi yang cenderung ini memang saya katakan penyakit ya, kayak mendukung kelompok-kelompok yang agak kurang lah. Macam waktu zaman saya tuh macam Nazisme itu ada orang pendukung-pendukungnya begitu, dan mereka memanfaatkan media itu, Nazisme Hitler. Nah, maka dari itu saya melihat bagaimana cara mempromosikan sejarah yang selain menarik, di samping itu juga dia dalam tanda kutip lebih cenderung akurat. Nah, kebetulan karena awalnya memang saya berangkat dari orang-orang yang kayak sekadar suka sejarah ya, katakanlah anak-anak amatiran. Saya juga waktu itu masih amatiran karena saya SMA. Tapi kemudian saya kuliah sejarah dan kayak gimana ya Pak, gara-gara kuliah sejarah paradigma saya terhadap sejarah juga berubah. Ternyata sejarah juga kompleks ini ya, bukan cuma sekadar ya ini ya kayak saya baca-baca itu, enggak. Jadi kayak pandangan sejarah saya berubah, dan dari situ juga saya merasa kayaknya memang ada kekurangan dari cara apa saya sebelumnya begitu. Dan dari situlah kemudian saya ya dengan mungkin akibat masuk kuliah sejarah, kemudian saya merasa oke, kita harus cari jalan yang membuat agar sejarah bisa lebih menarik di mata khalayak umum begitu. Terutama memang anak muda sih target apa. Kamu mulai suka bikin meme sejarah itu sejak tahun berapa deh? Saya bukan tukang bikin meme-nya, Bu. Saya yang buat narasi. Saya membuat narasi. Saya bikin narasinya. Iya. Waktu itu kan saya memang asalnya memang bukan yang kayak tipe orang yang visual ya. Saya memang kurang terlalu tertarik sama visual. Saya memang cukup suka sama yang berkaitan teks. Jadi kayak gimana ya? Teman-teman saya tuh kemudian kayak buat meme itu terus kayak, "Dek, tolong nulis dong," katanya waktu itu. Gimana ya, katanya tulisanmu unik. Bahasanya unik, saya nggak tahu gimana, katanya unik lah. Nah, maka dari itu saya menulis. Saya jadi kayak oke, ini teman saya tukang membuat meme-nya, saya buat tulisan. Soalnya katanya memang karena memang saya memang tidak terlalu visual. Saya kalau buat meme katanya buruk. Tidak bisa buat meme, tapi lebih pintar bikin narasi. Iya. Nah, itu jadi awalnya dari meme, tapi karena dirimu melihat ada kekurangannya, ada yang tidak bisa terakomodir dengan meme itu, akhirnya sekarang dikembangkan. Iya, bikin Zain gitu yang lebih. Iya, dalam konsep kita begitu, dalam bentuk Zain. Oke. Mungkin kalau ada yang penasaran sama tulisannya Dede seperti apa, ada tulisanmu yang online deh, atau di jurnal online? Online kemarin itu ada sih Bu, itu yang kemarin yang publikasi yang di sama Ibu Lucia itu yang di Titik Kala ya? Iya, Titik Kala. Nanti kita tim juga linknya. Ya, boleh ya? Itu soal ini, ya. Terus abis itu juga sempat di Molotos itu tulisan saya rasa bukannya apa sih, tapi kayak yang saya bisa kayak gimana ya, katakan oke, bagus lah, baik lah, katakan saya baik, itu ada pernah di Molotos. Sombong. Terus saya pernah kirim saya rasa paling baik. Yang dimuat deh. Yang dimuat gitu, yang dimuat paling baik saya rasa itu soal orang Tionghoa. Tionghoa. Terus saya punya tulisan sih, tapi kayak dalam bentuk caption gitu. Paling banyak dalam bentuk caption, karena kayak saya dulu kan di Muslim History ya. Ada IG-nya masih ada, bisa dicek. Oke. nanti saya punya nama pen waktu F. Udah, kalau F itu masih saya. Oke, nanti kita pin link-linknya supaya kalau ada yang penasaran sama tulisannya Dede bisa langsung chat. Oke, ini kita jadi banyak sekali ternyata yang dilakukan Dede. Pertama dari sisi literasinya secara umum gitu kan. Mengumpulkan anak muda yang mencintai buku gitu. Terus sampai ke yang berkaitan sama studi yang sekarang dijalani gitu tentang literasi sejarah gitu kan. Saya mau balik lagi ke ini dulu, yang ke Ternate Book Party ya. Itu siapa aja yang terlibat di sana deh? Iya.
yang ikut meramaikan gitu maksudnya. Yang ikut meramaikan, bukan sekadar tim ya. Bukan sekedar tim, tim yang pengurus. Iya. Kalau pengurus kan ada terus gitu kan. Yang ikut meramaikan ini siapa aja yang banyak tertarik? Banyak sih Bu. Memang ya sebelum lebih banyaknya itu ketika ada event itu, kayak ada kolaborasi sama kemarin sama Gramedia itu kan lihat dia sampai 70-an. Sampai 70-an. Itu agak saya wah gitu. Itu waktu kolaborasi sama Gramedia, sama juga kita pernah kolaborasi sama Badan Bahasa dan beberapa instansi lainnya. Itu Bank Indonesia juga paling sering ya kalau sama kita itu apa ya, peminatnya itu ya memang kegiatan biasa itu palingan 30-an ya rata-rata, dan itu memang kebanyakan itu kalau bukan mahasiswa itu kayak orang-orang yang ini kuda kerjaan, tapi biasanya tuh yang kayak dari luar terus datang kayak penasaran gitu. Penasaran sama ini komunitas apa, ikut baca buku karena pendatang ya mungkin biar mereka lebih tahu gitu kota Ternate gitu. Dek, orang Ternate beli buku di mana sih, Dek? Soalnya saya tinggal di Ternate sejak tahun 2022. Sudah hampir 3 tahun, hampir 3 tahun di Ternate, dan saya cuma tahu ada toko buku yang di mall itu aja. Yang lainnya sebenarnya ada toko buku lain nggak sih? Ya, sebenarnya kalau toko buku itu ya tadi yang bisa dikatakan toko buku yang ya menjual buku-buku yang non bajakan begitu, yang buku-buku itu original. Ya, original, buku-buku original itu ya yang tadi yang kayaknya di Ternate memang cuma di situ. Ada sama satu juga di sekitar Gama Lama situ ada jual buku, tapi kayak biasanya buku-buku lama. Buku-buku lama. Ada beberapa dosen sejarah bukunya dijual di situ. Saya dijual di situ. Terus tapi ya kebanyakan di sini saya lihatnya itu jualnya, mohon maaf, buku bajakan. Buku bajakan, dan ya itu kenapa saya mending tidak usah dipromosikan. Tapi memang entah kenapa ya, memang ya mungkin karena memang peminat kurang ya. Peminat kurang itu kenapa jadi kayak toko buku tidak terlalu berkembang di sini. Tapi satu sisi juga orang-orang sini juga kalau yang memang suka baca buku, mereka lebih memilih toko buku online untuk belanja online. Teman-teman saya itu yang suka baca buku tuh ketimbang yang toko bukunya, baik mending kita belanja online sekalian. Soalnya kayak ya variatif, terus ya sekarang kan ongkirnya sudah nggak terlalu yang mahal-mahal amat kan. Jadi itulah. Jadi memang ya karena peminatnya tidak terlalu banyak. Terus kemudian sekarang juga ada opsi untuk online yang tentu saja harganya lebih murah ya. Karena saya itu kan orang lama ya, jadi saya menikmati saya tuh suka datang ke toko buku, terus window shopping begitu, sambil ngintip-ngintip buku-buku yang tidak disegel begitu. Cuman di Ternate sepertinya saya tidak banyak mendapatkan pengalaman itu gitu, karena tidak banyak toko buku di sini. Jujur saya pribadi juga begitu sih Bu. Pokoknya vibes toko buku itu tidak tergantikan lah ketimbang belanja online. Awalnya memang saya juga belanja online sih. Memang buku-buku yang disuruh beli kan itu memang buat mata kuliah itu kan ada beberapa itu kan memang tidak bisa ditemukan di sini ya. Jadi ya mau tidak mau belanja online, tapi kayak vibes-nya itu jadi kayak bau toko buku itu loh. Itu yang memang paling pertama yang kayaknya saya cari itu. Jadi kayak ya begitulah, seakan-akan menarik tuh. Kalau bau makanan saya lebih bau toko buku. Itu seru. Nah, cuman itu tadi jadi ternyata yang menarik dari obrolan kita tadi, ternyata walaupun kemudian tidak tampak kota Ternate itu tidak tampak punya perhatian khusus. Bukan tidak punya perhatian khusus, tapi dunia literasi itu berasa kering gitu di permukaan di kota Ternate, tapi ternyata peminatnya cukup banyak ya. Dengan adanya Ternate Book Party itu ternyata ketika dikumpulkan orangnya itu banyak, cuman tidak pernah ada wadah untuk mengumpulkannya.
Ya, sebelumnya begitu. iya, kalau bilang tidak ada wadah sebenarnya ada, Bu. Tapi kayak mungkin apa ya, keterpaparan informasi yang kurang mungkin. Keterpaparan informasi kurang mengenai wadah ini. Saya tuh baru tahu kemarin ternyata ada kayak semacam taman baca masyarakat begitu. Oh, Saya baru tahu pas kami diundang sama perpustakaan daerah itu. Waktu itu juga kebetulan ada yang datang, waktu Duta Baca Gol Agong kebetulan pernah datang di sini itu. Waktu itu kita diundang, saya baru tahu ada taman baca masyarakat dan ada beberapa komunitas apa namanya, lapak baca komunitas yang bergerak di literasi begitulah yang ada di Ternate. Namun kayak memang ya pergerakannya memang cenderung kayak lokal begitu di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan tertentu, jadi tidak umum. Tapi sebenarnya ada loh, tapi tadi keterpaparan informasi promosi tadi yang mungkin kurang sehingga ya yang dikenal ya sekarang ini yang memang saya bisa lihat ya Ternate Bupati ya promosi media sosialnya memang tinggi kan. Jadi karena itu ya yang cenderung dikenal sebenarnya ada juga macam komunitas yang sifatnya literasi, terutama bidang heritage ya. Itu yang dikelola sama Pak Maulana Ibrahim, Ternate Heritage Society itu juga cukup aktif ya secara sosial media dan juga peminat cenderung banyak dari pendatang atau mahasiswa sih. Tapi sebenarnya menunjukkan ada peminat begitu. Jadi gimana kalau bicara wadah ada, peminat ada juga, tapi keterpaparan informasi mungkin yang kurang. Karena kurang muncul, jadi banyak yang belum tahu gitu, Iya, banyak belum diketahui karena kurang muncul. Nah, kekuatannya Ternate Bupati karena dia eksis di sosial media. Iya, mungkin itu. Sosial medianya cukup ramai, cukup aktif. Jadi sebenarnya komunitas di Kota Ternate cukup banyak ya, terutama yang kaitannya dengan literasi, kebudayaan, kesejarahan gitu sebenarnya banyak gitu. Polanya gimana sih? Gimana komunitas-komunitas ini terbentuk kalau di Kota Ternate? Pola pembentukannya gitu. Kalau bicara pola pembentukan variatif ya, tiap komunitas punya polanya sendiri-sendiri. Ternate Bupati tadi sudah jelaskan awalnya dari kayak karena memang lapak buku itu hanya menyediakan buku-buku yang satu aliran tertentu saja begitu, jadi kayak ya udah kita bagaimana cara membuat komunitas yang bisa merangkul berbagai macam kata aliran mungkin terlalu apa ya, genre berbagai macam genre bacaan dari tiap-tiap bahkan komik. Ada anak-anak Bupati yang lebih suka baca komik begitu, dan itu saya rasa wajar-wajar saja sih. Terus habis itu juga semisal komunitas dari itu bagian-bagian taman baca masyarakat itu tadi, taman baca masyarakat itu ada beberapa komunitas di bawah situ, itu ya polanya itu ya dari keresahan bagaimana kok di kampung kami ini kayak minat bacanya kurang. Memang targetnya utamanya kebanyakan ke anak-anak sih saya lihatnya. Juga ada satu komunitas di ini garapannya Pak Maulana juga kalau nggak salah, itu dari Castella. Itu cuman kayak beliau healing di situ terus kayak ketemu anak-anak main ya kayak main bola apa segala macam, terus dipanggil aja baca buku. Jadi berkembangnya dari situ, dari kayak kegiatan-kegiatan kecil yang kayak iseng lah kitanya itu. Ya, sebenarnya ya Ternate Bupati bisa dikatakan iseng-iseng juga sih sebenarnya. Terus ya berbagai macam komunitas sih memang saya rasa di Ternate itu hadir dari keisengan. Ya iseng kayak gimana kok ya, terutama komunitas yang anak-anak muda ya, yang melibatkan anak muda kebanyakan tuh kayak berawal dari iseng kok ini ada melihat satu masalah terus iseng ya sudah, kemudian muncul komunitas itu ada juga berlaku macam Ankam yang orientasinya soal sampah dan lain berbagai macam itu sih. Dia punya gagasan nggak kira-kira apa sih yang bisa bikin membaca itu jadi tren di Kota Ternate menurutmu? Ini bagaimana ya? Upayanya sudah cukup banyak. Terus cuman memang gaungnya belum terlalu terdengar gitu. Kalau saya melihatnya ya, membaca ini gimana ya? Membaca ini kalau saya lihatnya ini kan preferensi pribadi, dan sebenarnya ya menjadi manusia gak baca gak apa-apa begitu. Gak baca gak apa-apa, tapi kalau mau tahu ya baca begitu. Kalau mau tahu akan sesuatu ya membaca itu penting ya, membaca itu penting. Dan maka dari itu bagaimana membangun itu pertama gimana ya, dan itu sebenarnya
paling utama tuh kembali kepada kesadaran individu masing-masing sih, kesadaran individu masing-masing. Namun gimana ya, kesadaran itu saya yakin bisa terbentuk oleh lingkungan. Ini mungkin belakangan ini ada dikenal istilah FOMO ya, fear of missing out. Saya bisa gimana ya, itu bisa jadi kayak apa ya, stimulus psikologis untuk orang-orang tertarik baca, walaupun kayak awalnya cuma ya ikut-ikutan aja, tapi kayak lama kelamaan itu dari ikut-ikutan saya yakin bakal ya ada beberapa mungkin ya udah malas tinggalin, tapi ya beberapa saya kenal beberapa orang yang berawal dari tadi fear of missing out tapi konsisten. Ini deh, saya pengen cerita sedikit. Saya itu punya perasaan, semoga ini cuma perasaan saya aja gitu ya. Semoga cuma perasaan saya saja, semoga saya salah. Saya itu ngerasa ketertarikan untuk membaca dan keingintahuan penduduk Ternate, orang yang tinggal di Ternate itu kok kayaknya masih kurang gitu. Jadi aku pengen tahu coba cari gitu dari bacaan itu, rasa seperti itu saya kok ngerasanya pengen masih rendah gitu. Saya lihat dari apa? Saya tanya mahasiswa, ini mahasiswa sejarah loh. Saya tanya, suka main ke Taman Nukila enggak? Jadi kalau roller belum pernah ke Ternate, Taman Nukila itu salah satu taman yang cukup cukup penting gitu di kota Ternate. Dia termasuk ada di pusat keramaiannya kota Ternate, dan Taman Nukila itu kalau kita ada di Taman Nukila kita tuh menghadapnya ke Pulau Tidore. Nah, yang menarik adalah kalau saya tanya, suka nggak ke Taman Nukila? Suka. Seberapa sering ke Taman Nukila gitu? Ya paling tidak seminggu sekali gitu kan, karena jalan-jalan hari Minggu biasanya ada Car Free Day dan sebagainya. Terus saya tanya, tahu nggak Boki Nukila itu siapa? Tahu nggak Taman Nukila itu diambilnya tuh dari nama siapa gitu? Ada Boki Nukila, tahu nggak? Ternyata nggak tahu gitu. Terus saya, masa sih nggak ada petunjuknya gitu? Karena kalau dilihat dari penempatannya dan penamaannya itu maksudnya kan cukup menarik gitu. Ada Taman Nukila di situ, dinamainnya loh dengan Boki Nukila gitu. Jadi beliau itu permaisuri di Kesultanan Ternate yang merupakan putri dari Kerajaan Tidore. Terus tamannya juga menghadap ke Pulau Tidore. Jadi kalau kita lihat ke seberang itu di Pulau Tidore. Kita bisa langsung lihat Pulau Tidore gitu. Jadi menggambarkan itu tuh kayak jembatannya Ternate dan Tidore begitu. Tapi kalau saya tanya Boki Nukila itu siapa, banyak yang belum tahu ternyata. Padahal di situ tuh ada prasasinya kan, ada yang pengesahan itu kan yang ditandatangani sama Pemkot. Artinya kan tidak ada yang membaca gitu, dan tidak ada yang pengen tahu gitu. Kenapa nama Nukila itu dari mana sih, siapa gitu. Gimana deh menurutmu? Oke. Ini memang bagi saya pribadi agak ironi ya. Saya lihatnya ini cukup ironis, tapi saya tidak akan membahasakan kurang literasi kota Ternate, tapi sedang dalam proses menuju yang baik begitu. Itu karena memang saya sering bahasakan begitu. Saya ketika ditanya bagaimana literasi di Ternate, saya katakan sedang dalam proses menuju baik, karena di situ juga ada tercantum doa, doa tipis-tipis lah, dan juga harapan pribadi akan bukan hanya Ternate, Maluku Utara, Indonesia ya, mengenai tingkat literasi. Dan memang bagi setidaknya saya lihat pribadi ada peningkatan begitu. Dan walaupun memang secara umum memang masyarakat masih kurang ya, gimana ya, ini juga berkaitan dengan bagaimana rasa penasaran publik itu yang sedikit. Orang-orang ke Taman Nukilanya itu juga itu kan bukan buat cenderung kan yang dicari itu ya suasananya, itu kayak suasana Nukila begitu. Tapi ya orang juga tidak penasaran. Jadi karena memang dicari itu suasananya di situ ya, kayak physical areanya di situ. Jadi orang tidak berpikir apa penamaan itu kayak ya nama sebatas nama begitu. Ya kayak umur sebatas angka lah. Bisa dikatakan begitu. Jadi karena itu ya orang-orang tidak menarik. Jadi, dan ini juga menjadi bagi saya juga menjadi ya, ini sebenarnya keresahan saya
pribadi sejak lama. Saya tuh pernah kayak bertanya-tanya ke diri saya sendiri gitu. Ini kayaknya refleksi pribadi sendiri. Saya kan kalau ketemu sesuatu tuh, ya apapun itu saya suka baca begitu, kayak plang atau apa begitu saya pasti akan baca. Tapi kayak kok saya kayak mikir, kok saya lihat soalnya kok ada yang nggak notice ya, padahal kayak ada tulisan itu tapi kok orang nggak notice ya. Mungkin ketertarikan kita beda atau bagaimana begitu, sehingga kayak mungkin gara-gara dari itu juga kayak orang kayak kurang penasaran begitu. Jadi kayaknya memang mulai kita ini kayak apa ya, kalau saya lihat kita kurang, mungkin itu hal yang paling mendasar untuk menjawab ini. Bagaimana membangun kepekaan akan apa yang ada di sekitar kita. Kita selalu luput akan hal-hal kecil, padahal di balik hal kecil itu malah ada sesuatu yang besar yang tersembunyi, dan itu juga malah bisa jadi dikatakan ya bagian apa, cara bagaimana kita memaknai sesuatu itu begitu. Dan tadi soal Nukila tadi, kebetulan ya beliau kan itu catatannya kan, kalau di catatan Eropa itu secara spesifik tidak disebut Nukila nama beliau itu, kalau nggak salah memang dari Kesultanan ya, dari yang menyebut beliau nama Nukila. Soalnya di catatan yang saya pernah cek itu, Franco Valentine itu disebut ya Bokiraja, Ibu Suri. Terus ya catatan ya apa namanya, salah satu penulis Spanyol juga itu juga tidak menyebut nama beliau tadi Nukila begitu. Jadi hanya mungkin ini memang apa namanya, nama itu memang dari pihak Kesultanan begitu. Nah, tapi itu ya itu urusan lain lah itu ya, soal penamaan apa namanya, ada versi nama itu kan apa. Tapi kayak iya sih, masyarakat lokal tidak tahu dan malah kayak tidak peduli, itu bagi saya menyayat hati. Kan di satu sisi ada filsuf perempuan, almarhumah Ibu Tuti Herati itu menulis soal beliau. Betul. Puisi. Jadi kayak orang yang di luar yang penasaran sama beliau. Kok kita nih kemana begitu. Jadi kayak ya apa ya? Kita terlalu banyak melihat, ya mungkin saya katakan ini mungkin analogi yang baik, kita terlalu banyak menatap ke atas, ke bintang-bintang, rembulan, tapi kita lupa kalau kita sedang menginjak tanah begitu. Itu yang mungkin perlu kita sadari bersama. Refleksi diri kita kembali, kenali di mana kita berpijak dulu sebelum kita melihat mengawang-awang di angkasa. Oke, jadi dalam banget ya. Cuma ini tadi tuh kita terlalu lama menatap bintang, malam, rembulan dan lain sebagainya, tapi kita lupa kita sedang memijak tanah. Ya mungkin entah tanah itu kondisinya gimana, kering kerontang, hijau atau bagaimana, kita hampir tidak peduli karena terlalu lama menatap ke atas. Nah, cuman menariknya yang saya suka dari apa yang dilakukan sama Dede dan kawan-kawan itu kan membalik itu. Saya nggak tahu, entah itu Dede lakukan dengan sadar atau tidak. Salah satu yang mendistract kita dari kenyataan itu apa sih sekarang itu? Dunia maya kan? Salah satunya. Dan itu yang berusaha kamu balik kenapa kemudian ketika bikin Ternate Book Party, oh ya sudah diramaikan dulu di media sosialnya. Karena orang perhatiannya ke sana gitu. Jadi mungkin jangan-jangan justru itu bisa kita gunakan untuk mengembalikan orang ke tanah yang ditapak itu gitu. Lewat apa yang mendistract. Jadi dibalikin. Kira-kira gimana? Iya, soal itu jujur saja memang dunia maya ini memang suatu distraksi yang saya lihat luar biasa ya. Dunia maya itu, cara pandang kita untuk anak-anak segenerasi saya paling tidak ya, itu sudah bukan sebagai teman lagi, tapi sebagai bagian dari diri begitu. Ya awalnya kan mungkin dari gen milenial kan masih menganggap itu teknologi, dunia maya itu sebagai teman ya, tapi sekarang di generasi kita bukan sebagai teman, sebagai diri kita. Jadi kayak hampir tidak bisa ditinggalkan sama sekali.
waktu saya terakhir kali ngumpul sama teman-teman lama SD, kita ngumpul bareng-bareng, tapi yang kita lihat bukan saling tatap mata, kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah, jadi kayak ini kita reuni mending kita chat WhatsApp. Kita saling chat WhatsApp atau lain, soalnya kita kan masih saling, waktu itu masih cukup aktif di lain begitu. Dan maka dari itu saya rasa memang ada satu hal dari dunia maya ini yang membawa kita ke dunia, ya tadi kita lupa kalau kita menapak begitu. Tadi kita lupa kalau kita sedang menapak. Ya, satu sisi memang dia membantu, artinya bahwa pandangan kita menjadi luas. Dunia maya ini harus kita katakan membuka pandangan kita menjadi luas. Tapi ya gimana ya, terlalu banyak bintang di langit yang diingat namanya itu kayak gimana ya, membuat kita terluput akan segala ada yang di bawah sini begitu. Jadi kayak ya kita terlalu banyak mengingat bintang di langit, dalam artian bahwa kita terlalu banyak scrolling begitu. Informasi ini habis itu sudah selesai, otak kita itu penuh. Kita terlalu cepat menerima sesuatu. Dan mungkin saya katakan solusinya ya, kita ayo kembali menjadi pelan dengan lebih sadar. Mungkin katakan ya, kata yang paling baik itu lebih sadar dengan apa yang ada di sekitar kita. Sekarang makan saya pasangannya haus HP. Makan saja pasangan haus HP itu yang kayak bagi saya pribadi itu, mungkin saya itu sudah kakak muak. Saya muak dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kayak saya kok semakin kayak begini. Jadi itu kayak, kan itu ya, buku itu bisa dikatakan pelarian sih. Dan perlahan-lahan saya kira ya, anak-anak muda beberapa ya belakangan ini juga terkenal itu mindfulness juga, itu konsep mindfulness itu juga anak-anak muda tuh semakin perlahan saya lihat meninggalkan HP. Padahal saya baca riset di mana saya lupa gitu, di Jepang kalau nggak salah ya Bu, kalau nggak salah itu anak-anak mudanya sudah muak dengan layar sentuh, jadi HP-nya tuh kembali ke HP ini, HP yang jadul, tekan itu, tekan gitu, saking muak begitu, kita stres. Jadi ya pada akhirnya ya kita akan muak sendiri sih Bu. Bahkan kayaknya bakal ada kemuakan sosial secara besar-besaran. Ya, alam akan kembali kepada jalurnya. Positive thinking sekali. Saya harap itu harapan saja sih Bu. Walaupun satu sisi ya kita dihadapkan dengan transhumanisme dan apa segala macam ini, menakutkan soalnya masa depan ini. Kita balik lagi ke kota Ternate, ke ulang tahun 775 Ternate. Ini udah tua banget gitu ya. Kan ada ulang tahun Pemkot yang di pertengahan tahun, terus ini kan ulang tahun Ternate-nya di 775. Harapannya Dede apa sebagai penduduk sementara Ternate? Nah, ini bukan cuma harapannya buat Ternate, tapi harapan bagi semua juga, buat Tidore, Maluku Utara, Indonesia begitu. Saya berharap kita semua tuh makin lebih empati terhadap satu sama lain begitu, lebih inklusif menerima segala bentuk perbedaan kita begitu. Soalnya kayak ya kita ini dihadapkan ini walaupun belakangan ini saya lihatnya udah kurang, tapi kayak ya kebencian ini kan bawaan sifat manusia, tapi kayak sifat diskriminasi sama intoleransi ini sesuatu yang masih ada di sekitar kita begitu. Saya kemarin itu agak cukup tercengang beberapa bulan lalu. Itu ada satu tulisan yang cukup bernada mengancam, saya lihat di Ngade itu. Pokoknya LGBT begini, LGBT begitu. Ini kan kayak mengancam orang. Oke, menyatakan ketidaksepakatan itu ya bisa dengan bahasa yang lebih baik begitu, tapi ini kayak itu ditulis di tembok, itu dibuat grafiti dalam bentuk ancaman, dan bukan cuma itu, saya temukan juga di Mangga 2 itu. Jadi kayak ya lebih menghargai antar sama manusia, lebih membangun empati. Masalah kita ini sekarang itu
saling menerima sebagai manusia begitu, dengan latar belakang apapun latar belakangnya. Soalnya kayak ini saya lihatin fenomena politik belakangan ini kita mengarah kepada, ya mungkin saya bicara secara umum ya, dunia secara umum mengarah kepada apa namanya, kita seakan-akan kembali ke masa pra-perang dunia kedua dengan segala bentuk narasi politik yang populis, terus ya kayak mengangkat nasionalisme fanatik begitu di negara-negara barat. Hal itu kembali dengan menangnya partai-partai kanan. Di Indonesia ya saya lihat ada punya potensi seperti itu dengan narasi-narasi chauvinistik seperti ini. Jadi ya masyarakat kita makin termakan. Saya takutnya nanti jadi ada isu-isu sektarianisme yang saling memecah, mengarah ke kekerasan begitu. Soalnya tahun kemarin sudah ada narasi yang muncul seperti itu, jihad apa segala macam. itu bagi saya menakutkan. Nah, jadi ya saya harap ya Ternate, Tidore, Maluku Utara, Indonesia makin lebih inklusif, makin bisa lebih menerima satu sama lain. Dari latar belakang apapun, agama, budaya, etnis, suku, orientasi seksual, gender, apa segala macam. Saya harap kita bisa saling lebih menerima antara satu sama yang lain. Ya, demikian. Oke deh, makasih banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga nggak kapok ya. Kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Terima kasih kembali, Bu. Oke, Roller, itu tadi obrolan kita bersama Dede. Siapa lagi nama lengkapnya, Dek? Nurul Fajri Abdul Qadir. Nurul Fajri Abdul Qadir, pemuda yang penuh semangat dan penuh harapan. Semoga dilancarkan semua apa yang sedang diupayakan sekarang ya. Amin. Kegiatan-kegiatannya, rencana-rencana tadi yang mau dilaksanakan. Terima kasih Roller. Itu tadi obrolan kita di Bacarita Sejarah. Jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan kita di History Roll Action.